Pegawai negeri sipil akan mudah diberhentikan atau dipecat dengan peraturan pemerintah yang baru ini. Simak video ini agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu kereba, apa kabar sempugi? Salih soring sarik batang saudara-saudara. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sempugita. Nahmaduhu wa nusalli wa sallimu ala rasulil karim wala ali wasabi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Id mubarak ya. Selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Ini saya kutip dari Kompas TV yang berjudul pemerintah akan lebih mudah berhentikan PNS lewat aturan baru ini. Pemerintah telah menerbitkan aturan baru bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Aturan itu tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 17/2020 tentang perubahan atas PP nomor 11/2017 tentang manajemen PNS. Perubahan peraturan tersebut menyoroti aturan soal pemberhentian pegawai negeri sipil PNS di instansi pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, juga cuti sakit dan cuti tahunan. Dengan aturan ini pemerintah akan lebih mudah untuk memberhentikan PNS yang terbukti nakal. Aturan baru ini diketahui juga memberi insentif bagi PNS. Dalam aturan itu ada 3 hal pokok yang bisa membuat PNS diberhentikan, baik dipecat atau diminta mengundurkan diri. Pertama, pemberhentian PNS dengan tidak hormat. Nah, menurut pasal 250, PNS diberhentikan tidak hormat apabila A. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada dalam hubungannya dengan jabatan. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. D. Terakhir, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Kedua, menurut pasal 254, PNS wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ketua, wakil ketua atau anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, gubernur atau wakil gubernur, dan bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota. Sementara itu bagi PNS yang mengundurkan diri seperti pada kasus di atas akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Akan tetapi bagi PNS yang melanggar kewajiban di atas akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden atau jabatan lainnya seperti tersebut di atas. Ketiga, pada pasal 280 PNS diatur terkait PNS yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara sejak dilakukan penahanan. Pemberhentian itu bukan pada akhir bulan sejak ditahan, tapi sejak yang bersangkutan ditahan langsung diberhentikan sementara. Selain pemberhentian, PP nomor 17/2020 juga mengatur masalah cuti bagi PNS. Ada cuti sakit dan cuti tahunan dalam perubahan aturan ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Pariono menjelaskan dalam PP nomor 17/2020 tersebut terdapat sejumlah perubahan termasuk guru dan dosen yang mendapat cuti tahunan. Ada perubahan PP 11/2017 ke PP 17/2020. Kalau masalah cuti, hal yang baru guru dan dosen mendapat cuti tahunan yang sebelumnya tidak mendapatkan. Kata Pariono dikutip dari Kompas.com pada Rabu 29 Juli 2020. Hal tersebut diatur dalam pasal 315, yakni bagi PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapat cuti tahunan. Dia menyebut cuti tahunan yang didapat selama 12 hari. Cara mendapatkannya dengan mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian di instansinya. Atau bisa juga ke pejabat yang mendapat delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan, katanya. Selain itu, ada sedikit pembaruan juga mengenai cuti sakit PNS. Pariono mengatakan, sebenarnya aturan soal cuti sakit sudah ada pada aturan sebelumnya. Hanya
Di peraturan baru, PNS yang sakit 1 hari boleh mengajukan cuti sakit. Di PP lama diatur tidak lebih dari 1 hari. Hal tersebut disebutkan pada pasal 320, yakni PNS yang bersangkutan selain mengajukan permintaan secara tertulis juga melampirkan surat keterangan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik. Dalam surat keterangan tersebut harus memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lainnya yang diperlukan. Saat disinggung terkait cuti sakit yang didapatkan, menurutnya hak atas cuti sakit bisa dilihat di pasal 320, yakni waktu paling lama 1 tahun. Jika sudah mendapat batas waktunya dan PNS yang bersangkutan masih sakit, maka perlu diperiksa oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian PNS itu belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit, ujar Paryono. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam yang baru sudah datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.